Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inti Hapsari dari kelas Bukal semester 5 dari jurusan Administrasi Negara Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya akan mempresentasikan makalah dengan judul Perencanaan dan Kebijakan dalam Administrasi Pembangunan, mata kuliah Hukum Administrasi Negara yang diampu oleh Bapak Al-Hamid Baharudin, SH.MH. Pada presentasi kali ini yang saya mau bawakan ada 3 bab, terdiri dari bab pertama yaitu pendahuluan, bab kedua pembahasan yang meliputi perencanaan pembangunan dan kebijakan administrasi pembangunan, bab ketiga ialah penutup yaitu kesimpulan. Kita masuk langsung di bab kedua yaitu pembahasan. Isi perencanaan pembangunan. Perencanaan pada dasarnya merupakan cara atau metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara tepat, terarah, dan efisiensi dengan sumber data yang telah ada. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam perencanaan terkandung beberapa hal pokok sebagai unsur-unsur dalam perencanaan, meliputi sebagai berikut. Yang pertama, asumsi yang didasarkan pada fakta. Yang kedua, alternatif atau pilihan sebagai dasar penentuan kegiatan yang akan dilakukan. Ketiga, tujuan yang ingin dicapai. Keempat, bersifat memprediksi. Kelima, kebijakan sebagai hasil keputusan yang harus dilaksanakan. Adapun manfaat perencanaan pembangunan sebagai berikut. Adanya pengarahan kegiatan, perkiraan terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui, adanya kesempatan untuk memilih sebagai alternatif tentang cara yang terbaik atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang terbaik, dapat dilakukan penyusunan skala prioritas, adanya alat pengukur untuk mengadakan pengawasan dan evaluasi, penggunaan dan alokasi sumber-sumber pembangunan yang terbatas secara lebih efisien dan efektif, pengembangan ekonomi, dan stabilitas ekonomi. Berikutnya, tujuan pokok dan fungsi perencanaan pembangunan. Fungsi perencanaan akan menentukan fungsi-fungsi manajemen selanjutnya. Tanpa perencanaan, fungsi manajemen lainnya tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun tujuan pokoknya, yang pertama, mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Kedua, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, waktu, dan fungsi pemerintah. Yang ketiga, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang keempat, mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Yang kelima, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan adil. Pembangunan. Perencanaan pembangunan dapat dilihat dari berbagai sisi berikut. Menurut sifatnya, yaitu sifat jangka waktunya, jenisnya, jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Menurut sifat, perencanaan dengan komando dan perencanaan dengan rangsangan. Menurut sumber dayanya, ada perencanaan keuangan dan perencanaan fisik. Menurut tingkah keleluasaan, yaitu perencanaan indikatif dan imperatif. Menurut sistem ekonomi, perencanaan pembangunan dalam sistem kapitalis, komunis, dan campuran. Yang terakhir, menurut cara pelaksanaannya, sentralistik dan desentralistik. Ciri-ciri perencanaan pembangunan meliputi susunan secara lengkap termasuk sektor swasta, memasukkan evaluasi perekonomian masa lalu, merinci tujuan dan prioritas pembangunan, menerjemahkan tujuan ke dalam target pembangunan, strategi dan kebijakan bersifat spesifik, berisikan perencanaan kebutuhan investasi, menurut perkiraan atau proyeksi, mempunyai kaitan yang jelas dengan perencanaan pembangunan lainnya. Unsur-unsur pokok perencanaan pembangunan. Dalam perencanaan pembangunan terdapat unsur-unsur pokok yang harus dimiliki, yaitu mengetahui lokus, mengetahui dan memahami kondisi umum daerah yang dijadikan sasaran pembangunan, memiliki visi dan misi pembangunan,
mempunyai sasaran dan target pembangunan, memiliki strategi pembangunan, adanya prioritas pembangunan, dan memiliki program dan kegiatan pembangunan yang jelas. Syarat-syarat keberhasilan perencanaan pembangunan yaitu Komisi Perencanaan, data statistik, tujuan, dan penetapan sasaran dan prioritas. Bab selanjutnya, kebijakan administrasi pembangunan. Menurut Anderson, 1979, dalam Winarno menyatakan bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh suatu aktor dalam mengatasi masalah atau persoalan. Menurut Paul Meadows, 1968-286, dalam bukunya adalah mendefinisikan bahwa administrasi pembangunan adalah kegiatan mengatur masyarakat di bidang ekonomi dan perubahan sosial dalam hal menetapkan kebijakan publik. Adapun poin-poin yang terdapat di dalamnya yaitu ruang lingkup administrasi pembangunan dan fungsi pelaksanaan administrasi pembangunan. Yang terakhir kita masuk di bab 3 yaitu penutup yang berisi kesimpulan. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa 1. Perencanaan pembangunan merupakan cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan kondisi negara atau daerah yang bersangkutan. Tujuan pembangunan yaitu untuk mendorong proses pembangunan secara lebih cepat untuk mewujudkan masyarakat yang maju, makmur, dan sejahtera. Yang kedua, unsur pokok perencanaan pembangunan meliputi mengetahui dan memahami kondisi umum daerah yang dijadikan sasaran pembangunan, memiliki visi dan misi pembangunan, mempunyai sasaran dan target pembangunan, memiliki strategi pembangunan, adanya prioritas pembangunan, memiliki program dan kegiatan pembangunan yang jelas. Yang ketiga, pada setiap siklus kebijakan perlu disertai dengan penerapan pendekatan yang sesuai, sehingga dapat menentukan sifat, efektivitas, dan keberhasilan suatu kebijakan. Yang keempat, proses penetapan kebijakan administrasi pembangunan terdiri dari beberapa tahap, yaitu penyusunan konsep kebijakan, rekomendasi suatu kebijakan, penelaah terhadap rekomendasi suatu kebijakan, pengambilan keputusan terhadap suatu kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.